Dua pemain Inter Milan, Davide Fratesi dan Alexis Sanchez kemungkinan besar akan menjadi starter saat melawan Real Sociedad di Liga Champions. Seperti yang diprediksi Corriere dello Sport, kedua pemain tersebut akan masuk starting 11 Inter dalam laga pamungkas UCL malam nanti. Meski dengan waktu istirahat yang terbatas setelah tampil melawan Udinese, Inzaghi punya banyak opsi yang tersedia di skuad. Salah satu pemain yang tidak diturunkan melawan Udinese kemarin adalah Davide Fratesi. Mantan pemain Sassuolo itu bahkan tidak masuk sebagai pemain pengganti, di mana Inzaghi lebih memilih untuk memasukkan Stefano Sensi di babak kedua. Namun usai pertandingan, sang pelatih menyatakan bahwa Fratesi akan dimainkan sebagai starter melawan Sociedad. Fratesi akan menggantikan salah satu dari Nicolo Barella atau Henrikh Mkhitaryan di lini tengah. Sedangkan Alexis Sanchez akan menggantikan Marcus Thuram, yang artinya striker asal Chili tersebut akan memimpin lini depan bersama Lautaro Martinez. Di lini pertahanan, Jan Bisek akan mempertahankan tempatnya setelah tampil impresif melawan Udinese. Kemudian di sayap kanan, Inzaghi akan memilih antara Matteo Darmian atau Juan Cuadrado sebagai starter. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi bertekad melihat timnya memuncaki grup Liga Champions melawan Real Sociedad malam nanti. Berbicara kepada Sport Mediaset dalam konferensi pers pra-pertandingan, sang pelatih juga menjelaskan bahwa dirinya akan melakukan beberapa rotasi dalam laga tersebut. Akan sangat penting bagi kami untuk mendapatkan hasil imbang yang lebih menguntungkan, di mana hal itu juga penting untuk prestise, ungkap Inzaghi. Kami cukup beruntung bisa lolos ke babak sistem gugur dengan 2 pertandingan tersisa, dan sekarang kami ingin menjadi yang teratas di grup. Saya akan melakukan beberapa perubahan, dan masih harus melihat bagaimana keadaannya setelah sesi latihan hari ini. Fratesi bisa menjadi starter, tetapi satu hal yang jelas adalah saya akan melakukan rotasi pemain, namun Inter akan tetap sama, apapun yang terjadi. Kemudian mengenai hubungan Inter dengan para penggemarnya, Inzaghi berkata, "Saya senang dengan apa yang kami lakukan bersama untuk Inter. Ada sinergi yang hebat dengan para penggemar, tetapi bukan hanya dalam beberapa bulan terakhir ini. Dalam 2,5 tahun terakhir kami bersuka cita, dan terkadang mengalami kekecewaan bersama-sama, namun kami selalu memiliki hubungan yang indah," tutup sang pelatih. Jurnalis Italia, Paolo Condo percaya bahwa cara Inter bermain melawan Udinese berarti mereka harus mampu memuncaki grup Liga Champions. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Condo menjelaskan bahwa kemenangan Inter atas Udinese pada hari Sabtu bukan sekedar 3 poin semata. Pasukan Simone Inzaghi melakukannya dengan mendominasi penguasaan bola dan tampil sangat ganas, serta sangat terkoordinasi dalam cara mereka memainkan bola. Namun dengan segala hormat kepada Udinese, Real Sociedad akan menjadi ujian yang jauh lebih berat, setidaknya di atas kertas. Inter menyambut pertandingan besok malam dengan angin kencang setelah mengalahkan Napoli 3-0 dan Udinese 4-0 dalam 2 pertandingan liga terakhir mereka. Sekarang terserah pada Inter untuk menunjukkan bahwa mereka dapat menerapkan bentuk tersebut dalam konteks Eropa. Condo mengatakan bahwa penampilan Inter ketika mengalahkan Udinese membuat mereka juga harus bisa meraih kemenangan atas Sociedad, dan menjadi yang teratas di grup. Kemudian mereka bisa berada di pot pertama untuk pengundian, yang akan memberi mereka prospek untuk melangkah jauh di babak sistem gugur. Oleh karena itu, Inter yang kita lihat melawan Udinese tentu akan mampu melakukan hal tersebut. Bek Inter Milan, Matteo Darmian mengatakan bahwa dirinya berharap bisa bertahan selama mungkin di klub. Mantan pemain Manchester United itu diwawancarai oleh Sky Sport Italia menjelang pertandingan melawan Real Sociedad. Seperti diketahui, Darmian kini memasuki musim keempatnya sebagai pemain Inter. Meski sudah menginjak usia 34 tahun, Darmian belum menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Justru sebaliknya, bek veteran Italia tersebut terbukti menjadi pemain yang sangat krusial bagi Inter.
Oleh karena itu, Inter dikabarkan ingin memperpanjang kontraknya tanpa harus tergesa-gesa, meskipun kesepakatannya saat ini akan berakhir pada Juni mendatang. Di sisi lain, Darmian juga berharap bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama di klub. Saya mendapat kepercayaan dari semua orang di Inter, dan itu adalah hal yang luar biasa. Harapan saya tentu saja bisa bertahan di Inter selama mungkin, ungkap Darmian. Mengenai laga penentuan pemuncak grup Liga Champions melawan Sociedad, Darmian menegaskan bahwa penting bagi Inter untuk menang demi bisa lolos sebagai juara grup. Itu sangat berarti bagi kami, dan kami tahu betapa pentingnya finish di posisi teratas grup. Besok akan menjadi pertandingan yang sulit, dengan melawan tim yang kuat dan telah menunjukkan kualitasnya sepanjang babak penyisihan. Kami perlu memainkan pertandingan yang hati-hati untuk meraih kemenangan, tutup sang pemain. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez hanya terpaut 4 gol dari rekor gol terbanyak Serie A yang dicetak oleh legenda mereka sendiri dalam 1 tahun kalender. Menurut Gazzetta dello Sport, yang menyoroti pentingnya gol yang dicetak Lautaro ke gawang Udinese. Seperti diketahui, gol tersebut membuat Lautaro saat ini mengoleksi 14 gol di Serie A. Hal ini membuat impian Lautaro untuk mengejar total 36 gol yang dicapai Gonzalo Higuain dan Ciro Immobile dalam beberapa musim terakhir tetap hidup. Tetapi bukan itu saja, El Toro juga bersaing untuk mendapatkan rekor sejarah di Inter. Artinya, pemain asal Argentina tersebut telah mencetak total 28 gol sejak 1 Januari, yang berarti sejajar dengan Christian Vieri dan Diego Milito. Kemudian dalam 3 laga tersisa Serie A di tahun ini, El Toro berpeluang mengincar torehan legenda-legenda Inter seperti Giuseppe Meazza dengan 29 gol pada tahun 1930 dan 1933, serta Angelillo dengan 31 gol pada tahun 1958. Dan jika Lautaro bisa mencetak 4 gol hingga akhir tahun, maka sang kapten akan menyamai rekor sepanjang masa yang dicetak Istvan Järš untuk Inter pada tahun 1958 dengan 32 gol. Inter Milan telah mengawali Serie A musim ini dengan superior. Menurut FC Internews, statistik menunjukkan bahwa Nerazzurri mencatatkan selisih 30 gol, dan mengoleksi 10 clean sheet dari 15 pertandingan. Seperti diketahui, Inter saat ini berada di puncak klasemen Serie A, dengan tim-tim seperti AC Milan, Roma, Atalanta dan Napoli berada jauh di belakang mereka. Sementara Juventus yang berada di posisi kedua sedang menekan Inter dengan selisih 2 poin. Akan tetapi di luar itu semua, Inter sebenarnya sedang berada di planet lain dari tim manapun di Liga Papan Atas Italia musim ini. Pertama, Nerazzurri mencatatkan 10 clean sheet dalam 15 pertandingan. Jan Sommer telah mencatatkan sejarah di Serie A, dengan menjadi satu-satunya kiper yang mengoleksi 10 clean sheet dalam 15 laga pertama di era 3 poin sejak 1994. Di sisi lain, kemenangan kemarin menunjukkan betapa mematikannya Inter. Pasukan Simone Inzaghi mencetak 4 gol ke gawang Udinese setelah mencukur juara bertahan Napoli dengan skor 3-0 pada pekan sebelumnya. Semua itu berarti Inter memiliki selisih 30 gol, dan mengungguli lawannya dengan rata-rata 2 gol per laga sejauh ini di Serie A. Catatan selisih gol tersebut pun merupakan yang tertinggi dalam sejarah klub. Sedangkan selisih gol tertinggi berikutnya adalah Juventus dengan 14 gol sejauh musim ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi melontarkan pujian kepada Jan Bisek setelah kemenangan atas Udinese. Seperti diketahui, performa bek asal Jerman tersebut semakin meningkat sejak kedatangannya di Inter. Bisek melakoni debut starternya di ajang Serie A bersama Inter saat menghadapi Udinese sebagai pengganti Benjamin Pavard yang masih mengalami cedera. Di laga tersebut Bisek memulai sebagai bek kanan dalam pola 3 pemain bertahan. Mantan bek Aarhus ini pun mampu membayar kepercayaan pelatih, dengan menunjukkan penampilan yang luar biasa. Statistik mencatat bahwa Bisek menjadi pemain yang paling banyak memainkan bola dari pemain manapun di laga tersebut, yakni dengan 127 sentuhan.
Meski jarang bermain, ia terus belajar untuk menyesuaikan diri dengan sistem taktis yang diterapkan Inzaghi dalam latihan. Saat sesi wawancara dengan Inter TV, Inzaghi tak terkejut dengan penampilan Bisek melawan Udinese karena ia sudah sering melihat penampilan bek tersebut di setiap sesi latihan. Bisek sangat bagus dan saya sama sekali tidak terkejut akan hal itu. Saya melihatnya dalam latihan setiap hari, dan dia sangat beruntung bisa berlatih dengan pemain-pemain bagus di Inter yang telah banyak mendidiknya. Pungkas Simone Inzaghi. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni kembali ke performa terbaiknya setelah pulih dari cedera saat menjamu Udinese. Menurut FC Internews, pelatih Simone Inzaghi memutuskan untuk langsung memasukkan pemain internasional Italia itu kembali ke dalam tim. Sulit untuk mengatakan bahwa ada masalah kebugaran di sekitar Bastoni dengan melihat penampilannya ketika melawan Udinese. Pemain berusia 24 tahun itu mampu melakukan banyak hal, menunjukkan kecepatan dan staminanya yang mengesankan. Bastoni sering menyerang ke depan, bahkan bergerak maju hingga ke garis gawang Udinese untuk mencoba menciptakan penguasaan bola yang berlebihan. Pemain asal Italia itu juga terlihat tajam dalam passingnya, serta permainan link up dan umpan silangnya ke dalam kotak penalti. Hal ini merupakan demonstrasi bagus mengenai apa yang hilang dari Inter dalam beberapa pertandingan terakhir saat Bastoni absen. Dan kembalinya pemain berusia 24 tahun itu dengan cepat tentu sangat dibutuhkan mengingat krisis cedera yang dialami Inter di lini belakang. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard dikabarkan segera pulih sepenuhnya dari cedera dan bisa kembali beraksi. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, bek asal Prancis itu sudah terlibat dalam perayaan kemenangan Inter kemarin atas Udinese. Dengan demikian, kembalinya mantan pemain Bayern Munchen tersebut kini sudah di depan mata. Pavard telah rutin melatih kebugarannya secara individu tanpa pelindung lutut selama lebih dari seminggu. Kemajuannya dalam hal membangun kebugaran telah berjalan sesuai jadwal, sehingga Pavard diprediksi sudah siap berlatih secara bergu bersama rekan satu timnya. Kemungkinan besar Pavard bakal tersedia melawan Lazio pada Senin 18 Desember dalam laga pekan ke-16 Serie A. Dengan sisa waktu seminggu sebelum laga tersebut, maka Pavard bisa pulih dengan cukup baik untuk bisa kembali beraksi di lapangan, baik sebagai cadangan maupun starter. Mantan pelatih AC Milan, Fabio Capello mengakui bahwa lini tengah Inter saat ini termasuk yang terbaik di dunia. Hal ini dinyatakannya saat berbicara secara mendalam tentang berbagai departemen lini tengah di divisi teratas Eropa. Kekuatan terbesar Inter adalah lini tengah, di mana mereka memiliki perpaduan yang tepat antara kualitas, kesadaran dan visi permainan. Ujar Capello seperti dilansir Football Italia. Calhanoglu adalah konduktor hebat, sementara Barella dan Mkhitaryan memiliki kecerdasan dan kualitas taktis. Sebagai cadangan utama adalah seorang Fratesi yang sangat saya sukai dan yang membuat tanda setiap kali dia bermain. Semua orang tahu cara mencetak gol atau memberikan assist, dan semua orang tahu cara membantu tim di kedua fase. Tetapi dalam hal dinamika dan kualitas, Inter memiliki formasi yang sangat baik di lini tengah, dan bermain dengan 5 bek tentu sangat membantu. Inter hanya ditempatkan di bawah Manchester City dan Real Madrid. Namun saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa lini tengah Inzaghi saat ini termasuk yang terbaik di dunia. Tutup mantan pelatih Rossoneri tersebut.